Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Bersyukurlah karena Tuhan kembali memberi kita hari baru. Mari kita menenangkan hati agar firman-Nya meneguhkan kita dengan pengharapan yang tidak pernah padam. Mari kita buka renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan pagi ini. Saat kami mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus membuka pikiran dan menyalakan kembali pengharapan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini yaitu pengharapan yang tak pernah pudar. Ayat Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Rasul Paulus menulis surat Roma kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan ekonomi, sosial, dan politik. Ia tidak menekankan perubahan situasi terlebih dahulu, melainkan mengarahkan perhatian jemaat pada Allah sebagai sumber pengharapan. Paulus menyebut bahwa Allah memenuhi, kata yang berarti mengisi sampai penuh hati orang percaya dengan sukacita dan damai sejahtera. Hal ini bukan sekedar perasaan positif, melainkan hasil karya Roh Kudus yang meneguhkan iman di tengah tekanan. Proses ini berlangsung dalam imanmu, artinya kita berperan aktif dengan memilih percaya meski keadaan belum berubah. Iman menjadi kabel penghubung antara hati kita dan sumber pengharapan itu sendiri. Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus membuat pengharapan tersebut meluap. Harapan yang meluap tidak hanya cukup menenangkan diri sendiri, tetapi juga memberi kekuatan untuk mendukung dan menguatkan orang lain. Dengan demikian, pengharapan Kristen bukan optimisme tanpa dasar, melainkan keyakinan yang bersandar pada karakter Allah yang setia, dikerjakan oleh Roh Kudus dan dialami melalui iman yang aktif. Di sebuah kampung nelayan dekat Manado, seorang pemuda bernama Dino bercita-cita membuka kedai kopi. Tabungan bertahun-tahun habis karena badai merusak perahu keluarga. Alih-alih menyerah, Dino bekerja paruh waktu di kios kopi kota. Belajar meracik, lalu dipercaya mengelola gerobak kopi di pasar subuh. Ia melayani dengan ramah, harga jujur, dan secangkir kopi hangat untuk pedagang ikan yang lelah. 6 bulan berlalu, gerobak kopi bertambah dan ia mempekerjakan teman-teman sekampung yang terkena dampak badai. Tanpa banyak kata, sikap Dino memancarkan harapan. Walau rencana berubah, masa depan tidak akan hilang. Banyak orang berkata, kopi Dino membuat kami berani menghadapi hari. Harapan dapat dirasakan, bahkan sebelum diucapkan. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini. Yang pertama, Allah adalah sumber pengharapan yang tidak pernah habis. Situasi boleh bergejolak, tetapi karakter Allah tetap sama. Yang kedua, sukacita dan damai sejahtera adalah tanda hati yang terhubung dengan Allah. Roh Kudus meneguhkan batin sehingga kita tetap tenang dan bersukacita. Yang ketiga, pengharapan yang meluap mendorong kita berkarya dan memberkati. Seperti Dino, kita dipanggil menyalurkan harapan melalui tindakan nyata. Saudara, jika hari ini Anda menghadapi perahu rusak dalam hidup, seperti tagihan, hasil medis, atau rencana tertunda, ingatlah, Allah sanggup memenuhi hati dengan pengharapan yang tak pernah pudar. Sambungkan iman Anda kepadanya dan biarkan Roh Kudus bekerja.
Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah sumber pengharapan, penuhi kami dengan sukacita dan damai-Mu. Teguhkan iman kami dan jadikan kami pembawa pengharapan bagi orang di sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah merenungkan firman Tuhan bersama kami pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari yang penuh kasih karunia-Nya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.